wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sanadu syekhil mar'ah muhabbak hadidan nifal syekhil mar'ah muhabbak ya'udul muhabbak wa syahadalah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يحرم بالجنابة والحيض معا اثنان. الأول اللبث في المسجد ومثل اللبس التردد ويجوز المرور للجنب وكذلك للحائض إذا لم تخاف تلويث المسجد. الثاني قراءة القرآن بقصد القراءة أي بقصد التلاوة الدراسة ولقراءة القرآن حالات. الأولى تارة يقصد القرآن فقط فيحرم. الثانية وتارة يقصد غير القرآن فلا يحرم كالاستشفاء والتحسن والتبرك. الثالثة وتارة يقصدهما فيحرم. الرابعة وتارة يطلق فلا يحرم. الذي يحرم بالحيض فقط أربعة. الأولى الصوم فإذا انقطع الدم حل لها
ghusli. Atsaniyatu al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu fayajuzu in lam takhaf talwithahu al-mururu faqat dunal lubthi. Al-thalithatu at-talaqu wa yusamma at-talaqa al-bid'iyya wa huwa an yutalliqa ar-rajulu imra'atahu al-madkhula biha wa hiya haidun aw fi tuhrin jama'aha fihi fattalaqu yahrumu walakinnahu yanfudhu wa yajuzu an yakuna ba'da inqita'i damil haidi wa qabla al-ghusli. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yahrumu bil janabati wal haidhi ma'an, yang haram dengan sebab janabah dan haid secara bersamaan. Ithnani, ada dua. Janabah itu hadasnya, orang ini disebut dengan junub, seperti mimpi basah, kemudian hubungan suami istri, keluar air mani, itu hadasnya disebut dengan hadas janabah. Nah, yang haram dengan sebab janabah dan haid secara bersamaan itu ada dua. Al-awwalu, yang pertama, al-lubthu fil masjidi, diam di dalam masjid. Gak boleh diam di dalam masjid. Orang yang dalam keadaan hadasnya hadas janabah atau perempuan yang dalam keadaan hadasnya hadas haid, gak boleh. Hukum musholah bagaimana? Sama. Hukum musholah sama dengan hukum masjid, dengan catatan kalau seandainya musholah ini jadikan sebagai tempat ibadah dan bukan tempat bermainnya, berkumpulnya anak-anak kecil, maka hukumnya sama dengan masjid. Tapi kalau ini musholah dibikin kumpul anak-anak kecil bermain, kemudian bukan buat ibadah aja, buat macam-macam, maka ini musholah hukumnya tidak sama dengan hukum masjid. Artinya bagaimana? Perempuan yang haid diperbolehkan untuk diam di dalam musholah tersebut. Jelas ya? Ulang lagi. Kalau musholah memang dipergunakan untuk ibadah atau dipergunakan bukan untuk kumpul bermain anak-anak kecil, maka hukum musholah sama dengan hukum masjid. Perempuan yang haid ataupun orang yang dalam keadaan hadas janabah haram untuk diam di dalamnya. Tetapi kalau musholah jadikan sebagai tempat berkumpul mainnya anak-anak kecil, kemudian bukan hanya sebagai tempat ibadah, dipakai untuk misalnya pertemuan segala macam secara umum, maka ini musholah hukumnya tidak sama dengan masjid. Perempuan yang haid atau orang yang dalam keadaan hadas janabah boleh diam di dalamnya. Sekarang gimana hukum musholah yang di Jakarta? Hukum masjid. Kenapa demikian? Hukum musholah disamakan dengan hukum masjid karena semua musholah di Jakarta dipergunakan hanya untuk ibadah dan bukan tempat berkumpul bermainan anak kecil. Jelas ya? Jadi nggak boleh perempuan yang haid atau orang yang dalam keadaan janabah nggak boleh diam di mana? Di musholah. Di musholah karena hukum musholah sama dengan apa? Hukum masjid itu. Jadi yang pertama, bagi orang yang dalam keadaan hadas janabah atau perempuan yang dalam keadaan hadas haid nggak boleh al-lubthu fil masjidi, nggak boleh diam di dalam masjid, nggak boleh, haram hukumnya.
Wa mithlul lubthi at-taraddudu, dan sama seperti diam di masjid at-taraddudu, bolak-balik doang. Dalam masjid bolak-balik sama hukumnya, nggak boleh, haram. Perempuan yang dalam keadaan hadas janabah bolak-balik dalam masjid, bagaimana hukumnya? Haram, sama. Karena hukum bolak-balik dalam masjid itu hukumnya sama dengan hukum diam di dalam masjid. Wa yajuzul mururu lil junubi, boleh melewati masjid bagi orang yang dalam keadaan hadas janabah, boleh lewat doang. Masuk masjid dari pintu satu, keluar dari pintu yang lain, lewatin doang, maka diperbolehkan hukumnya bagi orang yang dalam keadaan hadas apa tadi? Hadas janabah. Wa kadzalika lil haidhi idza lam takhaf talwital masjidi, demikian juga bagi perempuan yang haid, dengan catatan apabila ini perempuan tidak khawatir darahnya tercecer di dalam masjid. Lewat doang ya, bukan apa? Bukan diam dalam masjid, juga bukan bolak-balik di mana? Di masjid, lewat doang. Masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang lainnya, ngelewatin doang. Tapi harus ada syaratnya tadi itu. Ini perempuan, dia tidak khawatir darah haidnya apa tadi? Berceceran dalam masjid. Jelas ya? Jadi yang pertama, yang haram dengan sebab janabah, yang haram dengan sebab haid secara bersamaan adalah al-lubthu fil masjidi, diam di dalam masjid. Hukum musholah sama dengan hukum apa? Masjid, dengan catatan musholahnya itu dipergunakan hanya untuk ibadah. Yang kedua, bukan sebagai tempat berkumpulnya bermainnya anak-anak kecil. Tapi kalau seandainya dipergunakan macam-macam musholahnya, buat pertemuan, buat arisan, anak kecil pada main di situ, maka hukum musholah itu tidak sama dengan apa? Hukum masjid. Jakarta sama, semua seluruh Indonesia sama demikian. Hukum musholah hukumnya sama dengan apa? Hukum masjid. Jadi perempuan yang haid, orang yang dalam keadaan hadas janabah, haram tidak diperbolehkan untuk diam di dalam apa? Dalam musholah. Jelas ya? Kemudian tadi orang yang janabah boleh lewatin apa? Masjid. Atau haid juga boleh ngelewatin masjid, tapi dengan syarat dia tidak khawatir darahnya. Yang kedua sekarang, qiraatul Qur'ani biqasdil qiraati ay biqasdit tilawati ad-dirasati, membaca Al-Qur'an dengan niat membacanya, baik yang orang dalam keadaan janabah atau perempuan yang dalam keadaan hadasnya hadas haid. Tapi ini masih ada rincian lagi nih. Jadi ingetin, yang kedua, perempuan yang dalam keadaan hadas haid atau orang yang dalam keadaan hadas janabah tidak diperbolehkan untuk membaca apa? Membaca Al-Quran. Tapi masih ada rincian ini, belum ketik nih, belum selesai. Masih ada rinciannya dari ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah. Wa qiraatil Qur'ani halatun, bagi membaca Al-Quran itu ada beberapa hukum. Pada masalah membaca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan hadasnya hadas janabah atau perempuan yang dalam keadaan hadasnya hadas haid itu ada beberapa hukum. Hukum yang pertama, al-ula taratan yaqsidul Qur'ana faqat. Yang pertama hukumnya ada orang niatnya baca Quran saja. Bagaimana hukumnya? Fayahrumu, maka hukumnya haram, nggak boleh. Perempuan lagi haid, kemudian dia nggak pegang Quran, nggak bawa Quran, tapi baca apa? Baca Quran. Diniatin, niatnya niat baca apa? Quran, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak boleh. Atau orang yang dalam keadaan hadasnya hadas apa? Janabah. Dia baca Quran, baca Qurannya niatnya tadi apa? Niatnya baca Quran, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ngerti ya? Jadi yang pertama, kalau ada orang yang dalam keadaan hadasnya hadas janabah atau perempuan hadasnya hadas apa tadi? Haid, niatnya baca Quran, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan.
Atsaniyatu yang kedua, wa taratan yaqsidu ghairal Qur'ani. Yang kedua, niatnya bukan niat baca Quran. Bagaimana hukumnya? Kalau ada orang yang dalam keadaan hadasnya hadas janabah, atau orang perempuan yang dalam keadaan hadas haid, niatnya niat bukan baca Quran, bagaimana hukumnya? Fala yahrumu, maka tidak haram. Contohnya bagaimana? Kal istishfa'i, seperti niatnya menjadikan bacaan Quran sebagai obat. Wat tahassuni, atau niatnya baca Quran untuk menjaga diri, biar Allah jaga dia dengan sebab bacaan Quran yang dia baca. Atau yang ketiga, wat tabarruki, tujuannya mengambil keberkahan. Tujuannya adalah mengambil keberkahan dari Quran yang dia baca. Nah, ini hukumnya bagaimana? Tidak haram, boleh tuh. Jadi kalau orang yang dalam keadaan hadas janabah, atau perempuan yang dalam keadaan hadasnya hadas haid, niatnya baca Quran bukan niat baca apa? Baca Quran, tapi niat pertama tadi contohnya menjadikan bacaan Qurannya sebagai obat. Yang kedua sebagai penjagaan diri. Yang ketiga mengambil keberkahan. Maka hukumnya tidak haram, maka hukumnya boleh. Jadi perempuan bukan nggak boleh baca apa tuh? Quran kalau kondisinya dalam keadaan apa? Keadaan haid, silahkan boleh. Niatnya bukan niat baca Quran, tapi niatnya tadi apa? Pertama, boleh dia niatnya menjadikan bacaan Quran sebagai obat. Yang kedua, sebagai penjagaan diri. Yang ketiga, mengambil keberkahan. Jadi boleh, silahkan. Jadi Qurannya dibuka, yang megang teman yang tidak haid, kemudian dia baca, boleh nggak? Boleh. Tapi sebelum dia baca, ini perempuan yang haid, niatin dulu di hatinya, nawaitul istishfa, aku niat menjadikan bacaan Quran sebagai obat. Atau niatnya nawaitul tahassuna, aku niat menjadikan Quran sebagai penjagaan diri. Atau niatnya nawaitul tabarruka, aku niat mengambil keberkahan dari bacaan Quran yang aku baca. Maka hukumnya tidak haram, boleh. Jelas ya? Jadi perempuan silahkan, yang belajar Quran alif ba ta silahkan. Waktu dia baca jangan pegang Quran, jangan bawa, jangan megang. Tapi apa? Yang megang, yang bawa adalah teman yang lagi dalam kondisi apa? Suci. Dia baca, tapi sebelum baca dia niat di hatinya itu, aku niat menjadikan Quran sebagai obat, baru baca. Atau aku niat jadikan Quran sebagai penjagaan diri, baru baca. Atau aku niat mengambil keberkahan dari baca Quran, baru diapakan? Baru dibaca tuh. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, tidak haram. Jelas ya? Jadi perempuan yang belajar alif ba ta, yang belajar Quran, nanti pas lapangan baca Quran jangan bilang lagi head, enggak. Beritahu ilmunya tuh. Nanti pas baca Quran suruh baca, baca. Tapi sebelum baca ingat, niatnya bukan niat baca apa? Quran. Niat yang pertama nawaitul istishfa, baru baca Quran. Atau yang kedua nawaitul tahassun, baru baca Quran. Yang ketiga atau niatnya nawaitul tabarruk, baru baca Quran. Jelas ya? Jadi jangan bilang lagi dapat. Jangan bilang lagi halangan, jangan. Baca aja udah, tapi ingat, kita udah tahu ilmunya tuh. Baca aja, sebelum baca, niat dulu di hati kita. Nawaitul istishfa, atau nawaitul tahassun. Atau yang ketiga, nawaitul tabarruk, baru baca tuh. Diperbolehkan, hukumnya tidak haram. Yang ketiga, wa taratan yaqsiduhuma. Yang ketiga, niatnya dua-duanya. Niat baca Quran juga, niat istishfa juga. Niat baca Quran juga, niat tahassun juga. Niat baca Quran juga, niat tabarrukan juga. Ini bagaimana hukumnya? Fayahrumu, maka hukumnya haram. Gak boleh digabung. Kan tadi pertama niat baca Quran aja, maka hukumnya haram. Yang kedua, niatnya bukan niat baca Quran, tapi niatnya niat istishfa, niat tahassun, niat tabarruk, maka hukumnya tidak haram, hukumnya boleh. Yang ketiga, digabung dua-duanya.
niat baca Quran dan niat istighfar. Niat baca Quran juga niat tahassun. Niat baca Quran juga niat tabarruk. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Yang keempat, wataratan yutliqu. Yang keempat, niat yang keempat sama sekali nggak niat. Jadi baca-baca aja udah. Yang keempat, sama sekali tidak apa? Tidak niat, baca-baca aja udah. Ini bagaimana hukumnya? Fala yahrumu, maka tidak haram. Ini yang paling gampang tuh. Jadi kalau lagi haid dalam keadaan janabah, Quran baca-baca aja udah. Jangan pakai apa? Jangan pakai niat, baca-baca aja udah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak apa? Boleh. Hukumnya tidak haram, hukumnya boleh. Ini yang paling gampang. Tadi yang kedua, silahkan boleh. Sebelum baca Quran, kita lagi haid, niat dulu di hati kita, nawaitul istighfar, aku niat jadikan Quran sebagai obat. Atau yang kedua, nawaitul tahassun, aku niat jadikan Quran sebagai penjagaan diri. Atau yang ketiga, nawaitul tabarruk, aku niat mengambil keberkahan. Atau yang keempat boleh, sebelum dia baca, udah baca aja, udah nggak pakai apa? Nggak pakai niat, maka hukumnya tidak haram, artinya boleh. Jelas ya? Jadi ulang lagi, yang haram dengan sebab janabah, haid secara bersamaan ada dua. Yang pertama adalah diam di dalam masjid. Sama dengan diam, hukumnya adalah bolak-balik dalam masjid. Hukum orang yang dalam keadaan janabah boleh melewati apa? Masjid. Juga perempuan yang haid boleh melewati masjid dengan syarat dia tidak khawatir darahnya. Nah, hukum musola sama dengan hukum masjid dengan syarat musola dipakai sebagai tempat ibadah aja. Yang kedua, bukan tempat berkumpul bermain anak-anak kecil. Baru hukum musola sama dengan apa? Hukum masjid. Kalau seandainya dipakai buat macam-macam, buat arisan, buat segala macam, dan jadikan sebagai tempat bermain anak kecil, maka hukum musola tidak sama dengan apa? Hukum masjid. Yang kedua tadi haram membaca apa? Quran dengan niat membaca Quran. Ini ada rinciannya. Yang pertama, ada orang dalam kondisi hadasnya janabah, haid, niat baca Quran saja, maka hukumnya haram. Yang kedua, niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya niat istighfar, atau niatnya niat tahassun, atau niatnya niat tabarruk, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, tidak haram. Yang ketiga, niat dua-duanya, niat baca Quran juga, niat istighfar juga, niat baca Quran juga, niat tahassun juga, baca Quran juga niat apa? Tabarrukan, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, nggak boleh. Yang keempat, sama sekali tidak apa? Tidak niat, maka hukumnya boleh, tidak haram. Jelas ya? Alladhi yahrumu bil haidi faqat arba'atun. Yang haram dengan sebab haid saja. Kalau tadi dua, dengan sebab hadas janabah, dengan sebab hadas haid. Nah sekarang yang haram dengan sebab hadas haid saja ada arba'atun, ada empat. Al-ula, yang pertama as-saumu, nggak boleh puasa yang sunnah, yang fardu nggak boleh. Perempuan yang lagi haid nggak boleh, haram, hukumnya tidak diperbolehkan berpuasa, baik yang fardu atau yang sunnah. Fa'idan qata'ad damu, kalau darahnya udah selesai, udah berhenti, udah selesai, udah bersih dari haidnya, halalahas saumu, maka boleh bagi perempuan tersebut untuk puasa. Boleh, silahkan. Kalau darahnya udah apa tadi? Udah berhenti, udah bersih, silahkan berpuasa. Walau qabla al-ghusli, sekalipun belum mandi hadas, boleh, silahkan, nggak masalah. Misalnya sebelum subuh berhenti darah haidnya, udah bersih, maka ini perempuan diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa yang fardu atau qadaan atau yang dinadarkan, silahkan, diperbolehkan. Sekalipun ini perempuan belum mandi hadas. Jadi yang pertama itu, yang haram dengan sebab hadas haid adalah berpuasa. Yang kedua,
Al-mururu fil masjidi in khafat talwitahu. Nggak boleh perempuan yang haid melewati masjid jika dia khawatir mencecerkan darah haidnya ke masjid. Nggak boleh yang tadi ya, udahan ya. Jadi nggak boleh, hukumnya itu haram. Seorang perempuan yang dalam keadaan hadas haid tidak boleh melewati masjid dengan syarat jika dia khawatir darahnya berceceran dalam masjid. Fayajuzu illam takhaf talwitahu, maka boleh jika ini perempuan tidak khawatir darahnya berceceran dalam masjid. Apa yang boleh? Al-mururu faqad dunal lumthi, melewati masjid saja, tidak diperbolehkan diam di dalam masjid. Jelas ya? Jadi lewat doang di masjid, kalau dia nggak khawatir darahnya berceceran, maka hukumnya diperbolehkan. Tapi nggak boleh diam di dalam masjid. Yang ketiga adalah at-talaqu, nggak boleh ditalak, dicerai nggak boleh. Perempuan yang haid haram ditalak, haram untuk dicerai. Wa yusamma talaqal bid'iyyah, wa yusamma talaqal bid'iyyah, dinamakan sebagai talak bid'i namanya itu. Jadi kalau ada seorang suami mencerai istrinya, si istri dalam kondisi dia haid, maka disebut dengan talaknya talak bid'i namanya, talak bid'i. Yang disebut dengan talak bid'i adalah wahwa an yutalliqar rajulun imra'atahu al-madkhula biha. Seseorang suami mencerai istrinya yang sudah disetubuhinya, wahiyya haidun, dia dalam kondisi haid, habis disetubuhin kemudian istrinya haid, dicerai. Inilah yang disebut dengan talak apa tadi? Talak bid'i. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan tuh. Jelas ya? Jadi yang pertama yang disebut dengan talak bid'i, seorang suami mencerai istrinya yang sudah diapakan? Disetubuhi, sedangkan istrinya dalam kondisi apa tadi? Kondisi haid. Habis disetubuhin, gak lama haid bininya, kemudian diapain? Dicerai. Maka perceraian ini disebut dengan talak bid'i namanya. Atau yang kedua, au fi tuhrin jama'aha fihi, atau di masa suci yang si suami telah mensubuhi istrinya. Habis disetubuhin dalam kondisi suci dicerai. Ini juga disebut dengan talak apa? Talak bid'i. Jadi habis disetubuhin haid, dicerai, maka disebut dengan talak bid'i. Atau yang kedua, habis disetubuhin masa suci dicerai, maka disebut dengan apa? Talak bid'i. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan talak tadi apa? Talak bid'i. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kurang kerjaan suaminya ya, nggak ada kerjaannya, jadi nggak boleh. Itu yang disebut dengan talak tadi apa? Talak bid'i. Jadi seorang suami mencerai istrinya yang sudah disetubuhinya, ini istrinya dalam kondisi haid. Habis disetubuhin, istrinya haid, dicerai, maka disebut dengan tolak apa tadi? Bid'i. Atau yang kedua, habis disetubuhin, ini perempuan, istrinya kondisinya apa? Suci, maka disebut dengan tolak bid'i. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Yang udah ngaji jangan ya, yang udah ngaji biar tahan diri kita. Lagi berantem begini, tinggalin, jangan diapain, jangan dihadapin, tinggalin. Cuma bilang, maaf nih, pengen ke diskotik. Orangnya sanggar. Bilang bini ya lagi marah, jangan diapain tuh, jangan hadapin, jangan dihadapin terus, setan masuk dah. Kita digodain, akhirnya bilang apa? Cerai itu, mikir panjang kita tuh. Jadi nggak boleh ya. Jadi ada kerjaan yang makruh di kerjaan sama kita. Kita lagi udah ngerti, udah paham, tidak diperbolehkan seperti itu. Jelas ya? Jadi yang udah ngaji, jangan sampai apa? Mencerai istrinya. Nikah cukup satu kali sampai apa? Mati. Sampai mati. Kecuali bini mati duluan.
Jangan doa ente. Jelas ya? Jadi nggak boleh disebut dengan mentalak istri dalam kondisi tadi apa? Talak disebut dengan tolak tadi apa? Tolak bid'i. Seorang suami mencerai istrinya yang sudah disetubuhi, sementara istrinya dalam kondisi apa? Atau setelah disetubuhin, ini perempuan istri dalam kondisi apa? Suci, maka disebut dengan tolak bid'i. Haram, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang udah ngaji jangan ya, tahan diri ya, nggak boleh, jangan sampai tuh keluar kalimat apa tuh? Kalimat cerai atau talak. Fattalaqu yahrumu, maka talak itu hukumnya haram. Talak bid'i hukumnya apa? Haram. Jatuh enggak? Walakinnahu yanfudu, jatuh tapi jatuh. Haram tapi apa? Jatuh, sah tuh. Oh, pasti suami bilang saya cerai engkau, bininya habis dipakai salah ngomong. Masa suci atau habis itu dia haid, maka talak ini sebutkan apa? Talak bid'i. Talaknya hukumnya apa? Haram. Tapi hukumnya apa? Sah, jatuh. Talak satu tuh. Nggak boleh, makanya tuh tidak diperbolehkan dalam hukum agama untuk mencerai istri dengan talak bid'i. Jadi yang udah ngaji sekali lagi, jangan sampai mentalak istrinya ya, sampai mati satu aja tuh. Terus jaga hubungan tuh. Biasa rumah tangga ada kerikilnya, ada lubangnya, ada durinya, biasa begitu. Ada berantemnya, ada keselnya, biasa begitu rumah tangga. Kan nggak mulus. Nanti maksudnya pada udah berkasa semua. Ada yang kadang-kadang kita udah bisa ngejaga, bini nggak bisa. Kan demikian. Udah tahan-tahan, dunia sebentar doang. Ayyam qalail. Dunia sebentar doang, habis di akhirat. Ente ikutin nafsu, cerai. Akhirnya nyesel belakangan. Belum tentu bini yang berikutnya lebih baik dari apa? Bini yang ini belum tentu. Emang udah nggak laku lagi kita. Yang mau di doang. Belaga ya, belaga ya gitu ya. Sebentar, ayyam qalail kata ulama. Sebentar hidup dalam dunia, sebentar lah. Yang hidup 1000 tahun sebentar di dunia, nggak lama. Yang panjang akhirat nanti. Ya, aduh ya Allah. Jelas ya? Wa yajuzu an yakuna ba'da inqita'i damil haidi wa qabla al-ghusli. Dan boleh an yakuna, bahwasanya cerai tersebut ba'da inqita'i damil haidi, setelah sudah bersih darah haidnya, wa qabla al-ghusli, dan sebelum mandi hadas. Tetap biar boleh jangan dikerjain ya. Biar boleh jangan diapain? Jangan dikerjain. Kita yang mau diajarin tahan-tahan diri, udah deh, nggak usah deh. Lagi berantem ribut, tinggalin. Kita jangan diharapin terus, jangan tinggalin, udah bilangin, gue pengen ngaji. Ngaji di mana? Nggak tahu. Yang penting bilang pengen ngaji, nggak tahu ngaji di mana. Ya, gitu ya. Jadi kita yang mau ngaji jangan sampai terucap kalimat apa tadi? Kalimat cerai atau kalimat talak. Yang belum kawin juga hati-hati, nanti pas kawin diniatin, kita kawin cukup 1 kali doang tuh. Lagi muka kita pas-pasan. Oh 2. Jelas ya udah ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil ijad lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim
تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهم لرشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من انس وجنات بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا
ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي إن حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.